Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyiraman sensor otomatis, tetapi sebelum itu kita lihat desainnya terlebih dahulu. Berikut adalah gambaran desain 3 dimensi dari penyiraman sensor otomatis yang bisa kita lihat dari segala arah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan komponen-komponen penyusun dari sensor penyiraman otomatis. Baik, saya akan menjelaskan komponen penyiraman sensor otomatis. Komponen penyiraman sensor otomatis terdiri dari 8 komponen. Yang pertama, ISP8266, sensor pH tanah, power supply, voltmeter, LCD I2C, panel box, sprayer, valve 12V. Saya juga akan menjelaskan spesifikasi dari berbagai komponen. Yang pertama, spesifikasi ISP8266. Memiliki arsitektur Tensilica Extensa LX106, yang berarti memiliki fleksibilitas tinggi dan kemampuan adaptasi tinggi untuk aplikasi tertanam. Memungkinkan pengembangan mengoptimalkan prosesor sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Yang kedua, koneksi ke jaringan Wi-Fi. Yang ketiga, tegangan operasi antara 3.3V hingga 3.6 DC. Yang keempat, tersedia memori flash internal dan RAM. Memiliki memori flash internal untuk menyimpan program hingga 16 MB dan memori RAM hingga 128 KB. Yang kelima, kecepatan prosesor. Biasanya dijalankan pada kecepatan 80 MHz hingga 160 MHz. Yang keenam, dilengkapi dengan beberapa pin I/O digital dan analog yang dapat digunakan untuk menghubungkan sensor, aktuator, dan perangkat lainnya. Yang ketujuh, konsumsi daya rendah. Konsumsi daya yang rendah, terutama dalam mode sleep, membuatnya cocok untuk aplikasi berdaya rendah. Tersedianya sistem operasi. ISP8266 dapat dijalankan dengan firmware seperti ISP8266 non-OS SDK atau ISP8266 RTOS SDK yang menyediakan berbagai fungsi untuk mengakses Wi-Fi, GPU, dan fitur lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan spesifikasi sensor tanah. Yang pertama, daya sensor pH tanah membutuhkan tegangan rendah. Sensor pH tanah biasanya membutuhkan tegangan yang rendah dan konsumsi daya yang rendah agar dapat beroperasi dalam jangka waktu yang lama. 2. Material yang tahan terhadap lingkungan tanah. Sensor pH tanah umumnya terbuat dari material yang tahan terhadap lingkungan tanah, seperti plastik tahan korosi dan dilengkapi dengan elektroda pH yang tahan lama. Yang ketiga, tersedia fitur kompensasi suhu. Beberapa sensor pH tanah dilengkapi dengan fitur kompensasi suhu yang memungkinkan sensor untuk mengkompensasi perubahan suhu yang tepat dan dapat mempengaruhi akurasi pengukuran pH. Yang keempat, tersedia antarmuka output analog atau digital. Sensor pH tanah biasanya dilengkapi dengan antarmuka output yang dapat berupa analog atau digital yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkannya dengan mikrokontroler atau perangkat lainnya. Selanjutnya, spesifikasi power supply. Yang pertama, adanya tegangan output yang sesuai, yang mampu memberikan tegangan yang sesuai dengan kebutuhan komponen-komponen dalam sistem. Ini termasuk tegangan standar seperti 3.3V, 5V, dan 12V. Yang kedua, terdapat berbagai fitur perlindungan, seperti perlindungan terhadap arus berlebih, tegangan berlebih, dan suhu berlebih untuk melindungi sistem dari kerusakan. Yang ketiga, power supply dilengkapi kipas untuk menjaga suhu tetap stabil dan mencegah overheating. Spesifikasi kipas termasuk ukuran dan kebisingan juga dapat menjadi pertimbangan. Yang terakhir, memiliki kapasitas daya atau watt.
yang menunjukkan berapa banyak daya yang dapat disuplai oleh power supply. Kapasitas daya yang lebih tinggi biasanya dibutuhkan untuk sistem yang memiliki komponen yang lebih banyak atau lebih kuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan spesifikasi voltmeter. Yang pertama, tersedia fitur tambahan. Fitur tambahan yang mungkin dimiliki oleh voltmeter seperti fungsi hold, mempertahankan nilai bacaan, fungsi auto range, otomatis memiliki rentang yang sesuai, atau fitur pembalik polaritas untuk mengukur tegangan polaritas positif dan negatif. Yang kedua, memiliki port komunikasi dan Bluetooth. Beberapa voltmeter dapat memiliki antarmuka atau port komunikasi seperti USB, RS-232, atau Bluetooth untuk mentransfer data pengukuran ke perangkat lain. Yang ketiga, terdapat power supply. Sumber daya yang dibutuhkan oleh voltmeter untuk beroperasi bisa berupa baterai internal, baterai eksternal, atau adaptor listrik. Yang keempat, memiliki ketahanan terhadap lingkungan. Beberapa voltmeter dapat memiliki tingkat perlindungan tertentu terhadap faktor lingkungan seperti debu, air, dan guncangan. Selanjutnya, spesifikasi LCD I2C. Yang pertama, menggunakan teknologi layar cairan kristal. LCD umumnya menggunakan teknologi layar cairan kristal, baik dalam bentuk karakter alfanumerik seperti 16x2 atau dalam bentuk grafis. Yang kedua, menggunakan antarmuka komunikasi I2C. Menggunakan antarmuka komunikasi I2C atau Inter-Integrated Circuit untuk menghubungkan dengan microcontroller atau perangkat lainnya. Yang ketiga, dilengkapi dengan backlight. Beberapa layar LCD dilengkapi dengan lampu latar belakang atau backlight untuk meningkatkan visibilitas karakter terutama dalam kondisi pencahayaan yang rendah. Yang keempat, memiliki koneksi yang mudah. Antarmuka I2C memungkinkan koneksi yang mudah dan menggunakan hanya beberapa pin pada microcontroller. Yang kelima, memiliki fitur tambahan. Beberapa layar LCD dapat memiliki fitur tambahan seperti pengaturan kontras, kecerahan, mode scroll, dan fitur-fitur lainnya. Yang keenam, kompatibel dengan berbagai microcontroller. Sebagian besar layar LCD dengan antarmuka I2C kompatibel dengan berbagai microcontroller dan platform pengembangan seperti Arduino, Raspberry, dan sebagainya. Spesifikasi panel box. Yang pertama, terdapat kekuatan dan ketahanan terhadap lingkungan baik secara mekanis. Panel box harus cukup kuat dan tahan lama untuk melindungi perangkat di dalamnya dari guncangan, getaran, dan tekanan mekanis yang mungkin terjadi dalam lingkungan operasional. Panel box harus dirancang untuk melindungi perangkat di dalamnya dari lingkungan eksternal termasuk debu, kelembapan, suhu ekstrim, dan bahan lainnya. Ini bisa meliputi fitur-fitur seperti penutup, kedap air, atau penghawaan yang sesuai. Yang kedua, dapat diakses dengan mudah. Panel box harus dirancang sedemikian rupa sehingga perangkat di dalamnya dapat diakses dengan mudah untuk instalasi, perawatan, dan pemeliharaan rutin. Yang ketiga, dilengkapi fitur penutupan dan kunci. Fitur ini digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah atau gangguan pada perangkat di dalamnya. Yang keempat, dilengkapi dengan labeling yang jelas dan informatif. Labeling ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat atau sirkuit yang ada di dalamnya, serta petunjuk instalasi dan pemeliharaan. Yang kelima, adanya ventilasi. Ventilasi digunakan untuk menghindari penumpukan panas di dalam panel box, terutama jika terdapat perangkat yang menghasilkan panas, seperti pemancar daya atau komponen elektronik yang berdaya tinggi.
Selanjutnya ada spesifikasi sprayer. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan tahan terhadap bahan kimia, yang biasanya terbuat dari plastik, stainless steel, atau bahan lainnya yang tahan terhadap bahan kimia yang digunakan. Yang kedua memiliki fitur keselamatan, seperti fitur pengaman dan perangkat keselamatan lainnya. Yang ketiga ada kemudahan dalam pemeliharaan, termasuk kemudahan membersihkan, kemudahan mengganti suhu cadang, atau melakukan perbaikan. Yang ketiga memiliki portabilitas. Selanjutnya ada spesifikasi sprayer. Yang pertama yaitu bahan yang digunakan tahan terhadap bahan kimia, yang biasanya terbuat dari plastik, stainless steel, atau bahan lainnya. Yang kedua memiliki fitur keselamatan. Yang ketiga kemudahan dalam pemeliharaan, termasuk kemudahan dalam membersihkan, mengganti suku cadang, atau melakukan perbaikan. Yang keempat memiliki portabilitas, yaitu kemudahan dalam memindahkan atau membawa sprayer, terutama jika digunakan untuk aplikasi pertanian atau hortikultura. Selanjutnya ada spesifikasi valve 12V. Yang pertama yaitu terbuat dari logam, seperti stainless steel, kuningan atau aluminium, serta plastik atau bahan komposit lainnya tergantung pada aplikasi dan lingkungan kerjanya. Yang kedua, ketahanan terhadap lingkungan. Ada ketahanan lingkungan dan juga kelembapan, debu, vibrasi atau korosi tergantung pada material konstruksi dan perlindungan tambahan yang mungkin diberikan. Yang ketiga, memiliki berbagai ukuran dan dimensi, termasuk diameter port, panjang dan lebar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Yang keempat, waktu respon yang cepat dan akurat. Waktu yang dibutuhkan oleh valve untuk merespon sinyal listrik dan membuka atau menutup sepenuhnya, yang penting untuk aplikasi yang membutuhkan kontrol yang cepat dan akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi setiap komponen. Yang pertama ada fungsi ESP8266, yaitu salah satu fungsinya adalah memungkinkan perangkat Arduino untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi, yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memantau proyek Arduino dari jarak jauh melalui jaringan Wi-Fi. Yang kedua, dapat mengakses internet. Ini membuka pintu untuk berbagai aplikasi seperti mengambil data dari server web, mengirim email, mengakses layanan cloud, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, dapat mengendalikan koneksi Wi-Fi dari jarak jauh. Dengan koneksi Wi-Fi, Arduino dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui aplikasi seluler atau antarmuka web. Ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat mereka dari mana saja yang terhubung ke internet. Yang keempat, digunakan untuk mengumpulkan data dari sensor dan dikirim ke server. Ini memungkinkan Arduino untuk mengumpulkan data dari sensor dan mengirimnya ke server atau layanan cloud untuk diproses lebih lanjut atau dipantau secara remote. Yang kelima, yaitu digunakan dalam proyek-proyek do-it-yourself yang melibatkan pengembangan perangkat kecil yang terhubung ke internet, seperti sensor suhu yang mengirimkan data ke server, lampu yang dikendalikan melalui aplikasi seluler, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada fungsi sensor pH tanah. Yang pertama adalah untuk memantau kesehatan tanaman. Dengan mengatur pH tanah secara teratur, petani dapat memastikan bahwa kondisi tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman tertentu. Yang kedua yaitu membantu mengoptimalkan penyerapan nutrisi. Dengan sensor pH tanah ini dapat mengoptimalkan penyerapan nutrisi tanaman dengan memantau dan mengatur tingkat pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang ketiga, mencegah peningkatan tingkat logam berat dalam tanah. Sensor pH tanah membantu dalam memantau dan mencegah peningkatan tingkat logam berat dalam tanah dengan mengontrol tingkat pH. Yang keempat, digunakan untuk penyusunan rencana pemupukan yang efisien. Dengan mengetahui tingkat pH tanah, petani dapat menyusun rencana pemupukan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Yang kelima yaitu digunakan dalam pemantauan kualitas tanah secara umum.
Petani dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi pada kualitas tanah. Selanjutnya, ada fungsi dari power supply. Yang pertama yaitu untuk memberikan tegangan listrik yang stabil dan terkontrol, yang merupakan tanggung jawab dari power supply tersebut. Tegangan yang stabil penting untuk menjaga kinerja optimal dan mencegah kerusakan pada perangkat yang dihubungkan. Yang kedua, digunakan untuk mengubah tegangan dan arus listrik. Misalnya, power supply bisa mengubah tegangan AC, arus bolak-balik, menjadi tegangan DC, arus arah, ataupun sebaliknya. Yang ketiga, untuk mencegah kebocoran arus atau interferensi listrik. Beberapa power supply memiliki isolasi galvanik yang memisahkan sirkuit output dari sirkuit input. Misalnya, power supply switching dapat mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC dengan efisiensi yang lebih tinggi daripada power supply linear. Dan yang kelima yaitu untuk memisahkan growth dari sumber daya listrik lainnya, yang dapat berguna dalam mencegah masalah growth, loop, dan interferensi listrik antara perangkat yang berbeda. Selanjutnya ada fungsi voltmeter. Yang pertama yaitu untuk mengukur tegangan listrik dalam sebuah rangkaian. Tegangan ini dapat digunakan untuk memahami kondisi dan performa rangkaian listrik, serta membantu dalam mendiagnosis masalah jika terjadi gangguan. Yang kedua, untuk melakukan pemantauan tegangan secara konsisten. Pemantauan tegangan yang konsisten dapat membantu dalam mendeteksi masalah atau kelemahan yang mungkin timbul sebelum terjadi kerusakan yang serius. Yang ketiga, digunakan sebagai proses troubleshooting atau pemecahan masalah. Dengan mengukur tegangan pada berbagai titik dalam rangkaian, teknisi dapat mengidentifikasi sumber masalah dan membuat perbaikan yang diperlukan. Yang keempat, digunakan sebagai bagian dari pengujian kualitas. Dalam proses produksi perangkat listrik, voltmeter digunakan sebagai bagian dari pengujian kualitas untuk memastikan bahwa perangkat memenuhi standar tegangan yang ditentukan. Yang kelima, digunakan untuk memverifikasi bahwa desain berfungsi sesuai yang diharapkan. Pengukuran tegangan dapat memvalidasi bahwa perangkat beroperasi pada level tegangan yang diinginkan. Selanjutnya ada fungsi LCD I2C. Yang pertama yaitu untuk menampilkan informasi teks atau grafis yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan pesan, angka, karakter, dan simbol sesuai dengan kebutuhan proyek mereka. Yang kedua, untuk mengurangi jumlah pin yang dibutuhkan, mengurangi konsumsi pin pada mikrokontroler yang pada gilirannya menghemat sumber daya dan memungkinkan pengguna pin untuk tujuan lain dalam proyek. Yang ketiga, untuk mengatur kontras dan kontrol backlight. Ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kontras tampilan dan menghidupkan atau mematikan backlight sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, untuk menampilkan informasi dengan mudah dan menggunakan perintah sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi panel box. Yang pertama, sebagai pelindung fisik untuk komponen elektronik. Pelindung fisik untuk perangkat listrik dan komponen elektronik di dalamnya dari kerusakan mekanis, debu, kelembapan, dan lain-lain. Yang kedua, membantu dalam menata perangkat listrik dan komponen elektronik secara teratur. Panel box membantu dalam menata dan mengatur perangkat listrik dan komponen elektronik secara teratur yang memudahkan identifikasi dan aksesibilitas perangkat saat melakukan pemeliharaan, perawatan, atau pemecahan masalah. Yang ketiga, untuk memastikan keamanan penggunaan dan sistem listrik secara umum. Panel box dirancang untuk memastikan keamanan pengguna dan sistem listrik secara umum yang meliputi fitur-fitur seperti kunci, pintu transparan, dan desain yang memenuhi standar keselamatan listrik. Yang keempat, untuk memantau dan mengontrol sistem listrik yang terhubung. Panel box dilengkapi dengan alat pemantauan dan kontrol yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol sistem listrik yang terhubung. Bisa termasuk indikator visual, tombol kontrol, layar LCD, atau antarmuka pengguna lainnya. Yang kelima, untuk mengatur suhu di dalamnya. Panel box
dilengkapi dengan sistem ventilasi atau pendingin untuk mengatur suhu di dalamnya, yang membantu dalam mencegah perangkat dari overheating dan memastikan kinerja yang stabil. Selanjutnya, fungsi sprayer untuk menyemprotkan air ke tanaman secara merata. Selanjutnya, fungsi valve 12V. Yang pertama, untuk mengontrol aliran cairan dalam sebuah sistem yang dengan memberikan tegangan 12V ke solenoid, valve akan membuka atau menutup, memungkinkan atau menghentikan aliran cairan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang kedua, untuk mengendalikan aliran cairan dalam situasi darurat atau bahaya. Contohnya adalah penggunaan valve dalam sistem pemadam kebakaran otomatis yang mengontrol aliran air ke sprinkler dalam situasi kebakaran. Yang ketiga, membantu dalam penghematan energi dengan mengontrol aliran cairan secara efisien. Penggunaan valve 12V dapat membantu dalam penghematan energi dengan mengontrol aliran cairan secara efisien dengan cara valve yang dibuka atau ditutup secara otomatis sesuai dengan kebutuhan dapat mengurangi pemborosan energi dan sumber daya. Yang keempat, untuk mengatur aliran bahan dalam proses produksi, pengolahan, atau distribusi. Dengan memberikan sinyal yang tepat ke solenoid, valve dapat membantu dalam mencapai kontrol yang akurat dan presisi dalam proses industri. Yang terakhir, cara kerja penyiraman sensor otomatis. Pertama, sensor mendeteksi kelembapan tanah. Kedua, apabila tanah terdeteksi kering atau kelembapan kurang dari 50%. Yang ketiga, sensor akan mengirim sinyal kepada relay. Dan terakhir, relay aktif yang akan menyalurkan tegangan dari power supply ke valve sehingga valve terbuka dan sprayer mengembunkan air. Berikut ini gambar komponen ESP8266, sensor pH tanah, power supply, voltmeter, LCD I2C, panel box, sprayer, dan valve 12V. Itu tadi penjelasan tentang komponen-komponen, spesifikasi, fungsi, dan cara kerja penyiraman sensor otomatis. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.